Bab 187. Mundur. Pedang Invincible mengenai kelopak bunga teratai dan hening sejenak, kemudian dengan suara kerasnya, kelopak teratai tiba-tiba pecah dan gelombang udara meledak dari antara keduanya, mengguncang keduanya untuk mundur. Begitu dia pensiun, warrior yang dengan paksa menghentikan tubuhnya dan kemudian membiarkan gelombang udara menghantamnya. Traang. Gelombang udara menghantamnya dan pakaian warrior yang meledak seketika. Saat berikutnya, warrior yang menggerakkan tubuhnya dan menembak lagi ke Yulia Wen yang masih mundur menjauh. Pada saat warrior yang bergerak, macan tutul ungu di bahunya melambaikan cakarnya dan kemudian semburan cahaya ungu meluncur ke arah Yulia Wen terlebih dahulu. Pada saat ini, keterkejutan di hati Yulia Wen benar-benar melampaui kata-kata. Dia selalu merasa bahwa dia telah menghadapi kekuatan warrior yang sesungguhnya. Namun, fakta mengatakan kepadanya bahwa ia masih meremehkan warrior yang dan itu juga terlalu meremehkan. Pemuda tak dikenal di hadapannya benar-benar telah memahami jiwa pedang legendaris. Dan pria ungu kecil yang lucu yang telah diabaikan olehnya, apa-apaan itu? Mampu mengeluarkan serangan aneh seperti itu bahkan lebih aneh dari ilmu pedang warrior yang. Yulia Wen tidak punya waktu untuk kaget lagi, karena si kecil yang lucu itu menyalakan cahaya ungu itu lagi padanya. Baju pelindung tingkat bumi itu telah diledakkan oleh warrior yang. Tentu saja, dia tidak berani menahan cahaya ungu sembarangan. Dengan lambaian tangannya, kelopak energi hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung terkondensasi di depan mata. Dia berputar dengan kecepatan tinggi. Baang! Kelopak energi hitam meledak seketika dan cahaya ungu meluncur ke arah Yulia Wen dengan kecepatan yang tak tertahankan. Yulia Wen tiba-tiba menghilang di tempat dengan anehnya dan muncul 10 kaki di sebelah kiri, menyisakan puluhan kelopak. Dan cahaya ungu meledak bersama. Baang! Sebuah ledakan terdengar di tempat itu lagi. Yulia Wen baru saja menstabilkan sosoknya, tiba-tiba, pupil matanya mengecil, sosoknya bergerak lagi dan menghilang di tempat. Dia baru saja menghilang di tempat dan warrior yang muncul di tempat awal dia berada. Dan pedang Invincible di tangan warrior yang menebas posisi di mana dia berdiri awalnya. Jika dia lambat sedikit saja, takutnya dia sudah dibelah menjadi dua bagian olehnya. Satu pukulan gagal lagi, warrior yang menoleh untuk melihat Yulia Wen tidak jauh dari sana, wajahnya menjadi serius. Wanita ini layak menjadi perwakilan generasi muda Istana Bunga dan dia adalah yang terbaik dalam hal kewaspadaan dan respon tempur. Ditambah lagi, dia memiliki begitu banyak senjata hitam tingkat bumi, serta keterampilan tubuh yang aneh. Ini benar-benar orang yang sangat sulit untuk dihadapi. Yulia Wen memandang warrior yang, wajahnya tidak sesantai seperti sebelumnya, tetapi menjadi sangat serius dan berkata, "Aku masih meremehkanmu." "Tidak, semua orang telah meremehkanmu. Dengan kekuatanmu, kamu dapat sepenuhnya masuk 10 besar peringkat King Yun, tetapi jika kamu ingin menjadi yang pertama dan mengambil token King Yun itu masih belum cukup." Setelah mendengar ini, wajah warrior yang berubah dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku ingin mengambil token King Yun itu?" Target token King Yun, ini hanya gurunya, Sandy Lin yang mengetahuinya. Sandy Lin pasti tidak akan memberitahu wanita di depannya dan jika Sandy Lin tidak mengatakannya, lalu bagaimana wanita di depannya itu tahu? Menebak saja. Yulia Wen berkata, "Kamu ingin menyelamatkan Gu. Menyelamatkan ibumu? Tentu saja kamu harus mengambil token King Yun, meskipun token King Yun tidak dapat menyelamatkan ibumu secara langsung, tetapi itu dapat mengurangi hukuman ibumu dan kamu telah berpartisipasi dalam peringkat King Yun dengan kekuatan alam bawaan tingkat kedua,
jadi aku pikir tujuanmu harusnya adalah token King Yun itu. Hanya saja jika kekuatanmu hanya seperti ini, itu masih belum cukup, apalagi para pelaku kejahatan Partai Yuan, apalagi aku dan Narya Leng, kamu mungkin tidak akan bisa menghadapinya. Apa maksudmu? Warrior yang bertanya dengan suara yang dalam. Sikap wanita di depannya benar-benar tidak biasa. Tidak masalah apa yang aku maksud. Yulia Wen berbisik, kamu juga harus tahu Yonar Yuan dari Partai Yuan kali ini. Meskipun aku tidak pernah bermain melawannya, aku dapat memberitahumu bahwa sekteku sudah menjelaskan bahwa jika bertemu dengannya di babak kedua kompetisi, kita boleh langsung mengakui kekalahan. Kamu telah melihat kekuatanku sebelumnya. Dengan kekuatanku, sekteku tidak optimis untuk bisa melawannya. Apakah kamu pikir dirimu bisa mengalahkan lawan itu? Warrior yang menggelengkan kepalanya, tentu saja dia tidak akan memberitahu pihak lain bahwa dia hanya menunjukkan tingkat pertama jiwa pedang dan tingkat pertama jiwa pedang saja sudah bisa menghancurkan senjata hitam tingkat buminya. Jika semua jiwa pedang ditampilkan, dia yakin akan melukai lawan dengan serius. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa dia akan melukai lawan dengan serius daripada membunuh lawan adalah karena dia menganggap lawan mungkin memiliki perangkat dao sesat. Jika lawan tidak memiliki perangkat dao sesat, ia pasti akan langsung membunuh lawan. Selain itu, kotak pedang miliknya dan tinju penghancur naga belum digunakan. Kotak pedang tersebut dipadukan dengan ilmu pedang ditambah kekuatan jiwa pedang dan tinju penghancur naga yang dikagumi oleh Pak Tuamu. Dia sangat percaya diri untuk membunuh orang di depannya secara langsung. Alasan mengapa dia tidak mencoba membunuh lawan dengan kartu trufnya hanya karena dia merasakan sesuatu yang aneh dan dia memiliki perasaan samar bahwa orang di depannya mengenal ibunya. Hewan kecil ungu di pundakmu ini adalah Raja Monster. Yulia Wen bertanya tiba-tiba. Apakah kamu mengenal ibuku? Warrior yang bertanya secara retoris. Yulia Wen terdiam. Melihat hal ini, warrior yang semakin merasa tebakannya benar. Orang di depannya sangat mungkin mengenal ibunya. Sekarang dia bertanya lagi, apakah ibuku baik-baik saja di Istana Bunga? Setelah keheningan yang lama, Yulia Wen berkata, situasinya agak buruk. Ibumu menggunakan metode terlarang, basis kultivasinya turun tajam dan dia juga merusak organ dalam dan terperangkap dalam penyiksaan angin iblis dingin. Berbicara tentang ini, Yulia Wen melirik warrior yang matanya merah dan wajahnya mulai geram. Dia ragu-ragu dan berkata, tapi untungnya, dengan dasarnya, tidak apa-apa untuk bertahan selama beberapa tahun. Jika dirimu bisa mendapatkan token King Yun dan membiarkan Istana Bunga mengurangi hukumannya, itu akan lebih bagus. Untuk waktu yang lama, warrior yang menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya, memandang Yulia Wen dan berkata, beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Aku tahu kamu masih memiliki kartu truf. Mungkin ada perangkat dao sesat yang legendaris, tetapi aku katakan sekali lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Jika dia adalah murid Istana Bunga yang lain, dia pasti tidak akan banyak bicara omong kosong, tetapi ini berbeda sekarang. Tentu dia tidak akan berpikir bahwa ibunya tidak memiliki teman di Istana Bunga. Jika wanita di depannya atau sesepuh wanita ini ada hubungan dengan ibunya, lalu jika dia membunuhnya, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada ibunya di masa depan? Yulia Wen mengangkat sudut mulutnya sedikit dan untuk pertama kalinya ada emosi di wajahnya, mengatakan, kamu benar-benar percaya diri. Meskipun aku tidak tahu kartu truf apa yang dirimu miliki, aku beritahu, jika aku ingin lari, bahkan alam spiritual tidak dapat membunuhku. Ketika kata-kata itu dikeluarkan,
Tubuh Yulia Wen tiba-tiba menghilang di tempatnya dan tubuhnya muncul secara aneh lebih dari 20 kaki di kejauhan. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, sosoknya benar-benar menghilang di dalam pandangan warrior yang, pada saat yang sama, suaranya datang perlahan dari kejauhan. 3 orang sekte hantu sedang mencari orang-orang sekte pedang lebih dari 1000 mil ke selatan. Jika kamu tidak ingin semua murid sekte pedang mati, sebaiknya kamu cepat pergi. Melihat Yulia Wen menghilang di depan matanya, warrior yang tersenyum pahit, seperti yang Yulia Wen katakan, dia memiliki tubuh yang aneh, dia benar-benar tidak bisa membunuhnya. Sama seperti si kecil, dengan kemampuan si kecil yang menakutkan, takutnya alam bangsawan pun tidak bisa mengejarnya. Meskipun postur gerakan Yulia Wen bukan teleportasi, itu lebih baik daripada si kecil. Bedanya tidak banyak dengan teleport. Lagi pula, dia tidak bisa mengejar sekarang. Pada saat ini, macan tutul ungu menunjuk ke tempat di mana Yulia Wen menghilang di kejauhan dan kemudian melambaikan kaki kecilnya dengan penuh semangat, seolah mengatakan bahwa dia bisa mengejarnya. Warrior yang mengusap kepala kecil macan tutul ungu dan tersenyum, "Aku tahu bahwa kamu dapat mengejarnya, tetapi kita tidak harus menghancurkannya." Jika pada awalnya dia hanya menebak bahwa wanita di depannya ada hubungan dengan ibunya. Lalu kata-kata terakhir wanita ini membuatnya menegaskan bahwa pihak lain jelas memiliki hubungan dengan ibunya. Mengapa? Karena jika wanita ini tidak ada hubungannya dengan ibunya, tidak mungkin untuk mengingatkannya dan memberitahunya kekuatan Yonar Yuan dari Partai Yuan dan memberitahunya bahwa sekte hantu sedang mencari orang dari sekte pedang. Dia berdiri diam di tempat untuk waktu yang lama, warrior yang menghela napas dengan suara rendah, bergerak dan terbang ke selatan dengan macan tutul ungu. Menurut pendapat pribadinya, ia tidak ingin mengurusi kehidupan murid sekte pedang, namun sebelum memasuki peringkat King Yun, ia berjanji kepada Sheila King, jika memungkinkan, dia akan membantu murid sekte pedang. Karena Sheila King tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan monster hitam. Bersambung.